Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fadri. Sini saya akan menjelaskan 16 judul studi Al-Quran. Langsung saja, judul yang pertama, fungsi perumpamaan Al-Quran. Fungsi perumpamaan dalam Al-Quran adalah untuk memudahkan manusia memahami pesan dan ajaran yang disampaikan. Al-Quran menggunakan perumpamaan dari kehidupan sehari-hari agar makna yang abstrak menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan lebih menyentuh hati. Selain itu, perumpamaan juga berfungsi sebagai sarana nasihat, pelajar, dan peringatan bagi manusia. Dengan perumpamaan, Al-Quran mengajak manusia berpikir, merenung, dan mengambil hikmah dari setiap pesan yang disampaikan. Langsung saja judul yang selanjutnya, cara mengetahui asbabun nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul dalam Al-Quran dilakukan melalui riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat atau tabi'in. Informasi tersebut biasanya terdapat dalam hadis, kitab tafsir, dan kitab khusus tentang asbabun nuzul. Para ulama meneliti sanad dan isi riwayat untuk memastikan kebenarannya. Dengan mengetahui asbabun nuzul, seseorang dapat memahami konteks turunnya ayat sehingga penafsiran menjadi lebih tepat dan tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya. Langsung saja masuk judul yang selanjutnya, peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran sangat penting karena membantu memahami latar belakang dan konteks turunnya suatu ayat. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, penafsiran dapat memahami maksud ayat secara lebih tepat dan menghindari kesalahpahaman. Asbabun nuzul juga membantu penjelasan apakah suatu ayat ditunjukkan untuk kondisi tertentu atau memiliki makna umum. Selain itu, ilmu ini dapat menghindari penafsiran yang terlalu literal tanpa memperhatikan situasi sejarah dan sosial saat ayat itu diturunkan. Langsung masuk judul yang selanjutnya, ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaan qiraat dapat terjadi pada cara pengucapan, panjang pendek bacaan, atau perbedaan lafaz tertentu, tetapi tetap tidak mengubah pokok ajaran Al-Quran. Pengaruh qiraat terhadap variasi makna terlihat pada adanya perbedaan penafsiran yang saling melengkapi. Suatu ayat bisa memiliki makna yang lebih luas karena adanya variasi bacaan. Langsung masuk judul yang selanjutnya, kemukjizatan dalam Al-Quran. Adalah keistimewaan luar biasa yang menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat ditandingi manusia. Kemukjizatan ini terlihat dalam berbagai aspek seperti bahasa dan sastra, isi dan ajaran, ilmu pengetahuan, konsistensi makna, dan berita gaib dan sejarah. Langsung masuk judul yang selanjutnya, konsep pendidikan dalam Al-Quran adalah menekankan pembentukan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan karakter dan spiritualitas. Al-Quran mendorong manusia untuk belajar, berpikir, dan merenungkan ciptaan Allah, sekaligus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran. Masuk lanjut judul yang selanjutnya, makna jihad dalam Al-Quran adalah makna jihad dalam Al-Quran tidak terbatas pada perang, tetapi lebih luas sebagai segala bentuk usaha sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan kebenaran, menuntut ilmu, serta berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tertentu, jihad juga bisa berarti pembelaan diri secara fisik, namun hal ini memiliki syarat dan aturan yang ketat, seperti tidak melampaui batas dan dilakukan untuk tujuan yang benar. Langsung judul yang selanjutnya, kesempurnaan dalam Al-Quran. Ini merujuk pada keyakinan bahwa Al-Quran memiliki ajaran yang lengkap, seimbang, dan relevan untuk semua zaman. Isinya mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, serta pedoman hidup manusia secara menyeluruh. Kesempurnaan ini juga terlihat dari keutuhan pesan, keindahan bahasa, serta konsistensi makna tanpa pertentangan. Meskipun tidak semua hal dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran. Oke, masuk judul yang selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ini merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Di dalamnya terdapat dasar-dasar hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Al-Quran menjadi rujukan utama karena bersifat wahyu yang diyakini kebenarannya. Namun tidak semua hukum dijelaskan secara rinci.
sehingga penjelasan dilengkapi oleh hadis dan ijtihad ulama. Langsung masuk judul yang selanjutnya, konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Konsep intertekstualitas dalam Al-Quran adalah hubungan dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau antara satu surat dengan surah yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran sering saling menjelaskan, melengkapi, atau menegaskan makna, sehingga pemahaman tidak bisa dilakukan secara terpisah. Melalui pendekatan ini, penafsiran Al-Quran menjadi lebih utuh karena memperhatikan keseluruhan pesan yang saling terhubung. Intertekstualitas membantu menghindari pemahaman yang parsial, serta memperlihatkan keserasian dan kesatuan makna dalam Al-Quran. Oke, masuk judul yang selanjutnya, tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu ini mencakup aspek seperti sejarah turunnya wahyu atau asbabun nuzul, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, jenis-jenis ayat, makiyah atau madaniyah, qiraat, hingga tafsir dan pemahaman maknanya. Tujuan ulumul Quran adalah membantu umat Islam memahami Al-Quran secara benar, mendalam, dan sesuai dengan konteks sehingga ajarannya dapat diamalkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, judul yang selanjutnya, pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Ini berfokus pada pembentukan karakter manusia yang mulia. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesabaran, rendah hati, serta kasih sayang dalam hubungan dengan sesama. Selain itu, pendidikan akhlak juga menekankan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan dengan manusia, hablum minannas, sehingga tercipta keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Oke, judul yang selanjutnya, kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Ini menunjukkan perubahan secara umat mempelajari dan memahami Al-Quran. Saat ini akses terhadap tafsir, terjemah, dan pembelajaran semakin mudah melalui aplikasi media sosial dan platform online, sehingga siapapun bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax, pemahaman yang kurang mendalam karena belajar secara instan. Oleh karena itu, penting untuk tetap menuju pada sumber yang terpercaya, bimbingan guru, serta menjaga adab dalam mempelajari Al-Quran agar pemahaman tetap benar dan tidak menyimpang. Oke, langsung judul yang selanjutnya, etika lingkungan dalam Al-Quran. Menekankan bahwa manusia adalah khalifah atau penjaga di bumi yang bertanggung jawab. Menjaga keseimbangan alam, Al-Quran mengajarkan agar manusia tidak berbuat kerusakan, seperti merusak hutan, mencemari air, atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, manusia dianjurkan untuk hidup seimbang, hemat dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam. Etika ini juga menekankan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, judul yang selanjutnya, peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Keluarga adalah lingkungan utama tempat anak belajar, sehingga orang tua berfungsi sebagai pendidik utama atau guru. Mereka mengenal huruf hijaiyah, membiasakan anak mendengarkan dan membaca Al-Quran, serta memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga juga menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, kesabaran, dan kebaikan. Dengan suasana yang penuh kasih dan konsisten, anak akan lebih mudah mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Quran sejak dini. Oke, judul sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Saya bertanya. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Saya ingin bertanya, apa fungsi atau apa tujuan dari ulumul Quran? Sekian. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya kan kemudian muncul nama Gary. Saya kenal nama Pak Gary menuju tempat tujuan mereka. Bisa membuat vaksin. Namun Gary langsung pingsan karena tidak ada. Oke, saya tutup pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri. Apa
fungsi dari ulumul Quran. Ya. Fungsi dari ulumul Quran adalah sebagai perangkat ilmu untuk memahami, menafsirkan, dan menggali hukum dari Al-Quran secara benar sesuai konteksnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.